Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan kami berharap semoga aktivitas kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat Muslim yang budiman, tahukah kita, umat manusia yang paling istimewa di dunia ini adalah umat Nabi Muhammad, dan berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat sebelum kita. Lantas keistimewaan apa sajakah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad? Berkenaan dengan hal inilah, kami telah merangkum beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Namun sebelum kita membahas topik ini lebih jauh, kami ingin mengingatkan kepada para sahabat untuk dapat memberikan dukungan kepada channel kami dengan cara like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak akan ketinggalan video terbaru dari channel Sahabat Literasi. Dan kami ucapkan terima kasih banyak bagi para sahabat yang telah memberikan subscribe-nya untuk channel ini. Semoga video ini bisa menjadi amal jariah bagi kita bersama. Amin. Sahabat literasi yang beriman, keistimewaan pertama yang dimiliki umat Nabi Muhammad adalah umat Nabi Muhammad mendapatkan predikat sebagai umat yang terbaik. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, "Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." Berkenaan dengan firman Allah tersebut, maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, umat yang terbaik yang dimaksud adalah mereka yang memenuhi 3 kriteria utama, yaitu menyeru kepada amar ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah. Kemudian keistimewaan yang kedua yaitu umat Nabi Muhammad adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Kami adalah umat terakhir, namun pertama pada hari kiamat, kamilah yang pertama kali masuk surga." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat, kemudian keistimewaan yang selanjutnya adalah Allah memaafkan umat Nabi Muhammad dikala lupa dan lain sebagainya. Pernyataan ini didasarkan pada sebuah hadis dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Sungguh, Allah memaafkan bisikan hati dalam diri umatku selama belum dilakukan atau diucapkan." Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban. Dan terdapat hadis lain yang datang dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Sahabat Muslim, kemudian keistimewaan umat Nabi Muhammad yang keempat yaitu, atas izin Allah, Nabi Muhammad diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya di akhirat nanti. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak dapat memberikan pertolongan kepada umatnya. Hal ini berdasarkan dari sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Setiap nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan, sedang aku insya Allah terus akan menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat nanti." Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan keistimewaan yang kelima yaitu, pada umat Nabi Muhammad terdapat Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang artinya jika kita beribadah di malam tersebut, maka nilainya lebih baik dari beribadah selama 1000 bulan. Dan Lailatul Qadar ini hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad saja. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya, yaitu Fathul Bari Jilid 4 menyebutkan bahwa Lailatul Qadar khusus bagi umat Muhammad saja, dan tidak ada pada umat-umat sebelum mereka. Hal ini ditegaskan pula oleh Ibnu Habib dan ulama lainnya dari mazhab Malikiyah, dan dinukil oleh mayoritas ulama Islam.
Dan setidaknya ada 5 pemberian Allah kepada umat Nabi Muhammad berkenaan dengan bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, "Telah diberikan kepada umatku di bulan Ramadan 5 pemberian yang belum pernah diberikan kepada Nabi sebelumku, yaitu 1. Pada awal bulan Ramadan, Allah melihat umatku. Siapa yang dilihat oleh Allah, maka dia tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. 2. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik dari bau minyak misik kasturi. 3. Para malaikat memohon ampunan untuk umatku siang dan malam. 4. Allah memerintahkan penjaga surganya. Lalu Allah berkata kepadanya, bersiap-siaplah dan berhiaslah kamu untuk hamba-hambaku. Mereka akan beristirahat dari kesulitan hidup di dunia menuju tempatku dan kemuliaanku. 5. Pada akhir malam bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Seorang sahabat bertanya, apakah itu Lailatul Qadar wahai Rasul? Nabi menjawab, tidak. Tidakkah kamu mengetahui bahwa para pekerja, apabila mereka selesai dari pekerjaannya, niscaya akan dibayar upahnya? Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat budiman, keistimewaan selanjutnya yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah kemudahan dalam menjalankan syariat agama. Dalam hal ini maka Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, dan Dia Allah tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Dan menurut Wahbah Al-Zuhaili, selaku salah satu profesor Islam di Syria mengatakan, maksud ayat ini adalah untuk mempertegas sekaligus memotivasi kaum muslimin, bahwa Allah tidak menginginkan kesulitan dan kesukaran bagi manusia dalam menjalankan syariat beragama. Ia juga menerangkan bahwa kemudahan dalam menjalankan agama merupakan salah satu hal yang spesial bagi umat Nabi Muhammad. Contoh kemudahan syariat beragama yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah 1. Dihilangkannya beban memotong kain yang terkena najis. Sahabat, perlu kita ketahui, di zaman umat Nabi Musa yaitu Bani Israel, bila terdapat benda atau tempat yang terkena najis, maka untuk menyucikannya mereka harus memotong bagian yang terkena najis. Hal ini sesuai dengan salah satu potongan hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud bahwa Nabi Muhammad bersabda, dahulu Bani Israel apabila terkena air kencing, maka mereka memotong bagian yang terkena air kencing. 2. Dihapusnya larangan makan bersama perempuan yang sedang berhaid. Perempuan dari umat terdahulu, jika datang masa haid maka ia harus diasingkan di suatu tempat, dan tidak boleh berkumpul bersama orang lain, seolah-olah wanita yang sedang berhaid tersebut sedang menderita satu penyakit menular, sehingga harus dijauhkan dari orang lain. Hal ini disampaikan langsung oleh sahabat Anas bin Malik, bahwa orang-orang Yahudi jika ada seorang wanita yang sedang berhaid, mereka tidak mengajaknya makan bersama dan tidak menggauli mereka di rumah. Dan dalam riwayat Abu Daud dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi jika seorang wanita dari mereka sedang haid, mereka mengeluarkannya dari rumah. Mereka tidak makan dan minum bersama, serta tidak tinggal seatap dengannya. Namun khusus umat Nabi Muhammad, maka Allah menghapuskan larangan makan bersama dengan perempuan yang haid, dan masih tetap bisa tinggal bersama dengan perempuan yang berhaid. Namun Islam tetap melarang hubungan suami istri dikala seorang istri sedang haid. 3. Dihapusnya hukuman mati sebagai bentuk taubat kepada Allah. Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah dihapusnya ajaran hukuman mati sebagai bentuk taubat seorang hamba kepada Allah. Namun berbeda dengan umat sebelum Islam yaitu Bani Israel, ketika mereka melakukan kesalahan atau dosa, maka jalan taubat satu-satunya yaitu dengan hukuman mati. Hal ini Allah abadikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 54 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku,
Sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Namun dengan kemuliaan Nabi Muhammad, maka Allah menerima taubat dari umat Nabi Muhammad cukup dengan 3 syarat saja, yaitu mengakui kesalahan yang dilakukan, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, serta meminta maaf kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama jika kita memiliki kesalahan kepadanya. Begitu luar biasa Allah memberikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sangat amat mencintai kita semua. Sehingga tidak heran di saat Nabi Muhammad sedang mengalami sakaratul maut, Nabi Muhammad masih mengingat umatnya dengan mengucapkan, "Umatku, umatku, umatku, wallahu a'lam bishawab." Kami hanya menyandarkan segala kebenaran hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan sholawat kepada Nabi tercinta kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para sahabat, perjumpaan kita telah usai. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para sahabat. Dan terus tetap dukung channel kami ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan kami ucapkan pula banyak berterima kasih kepada para sahabat yang telah subscribe. Semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhir kata, status lautkanlah, sekepal gunungkanlah, alam berkembang jadikanlah guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.